Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi pemandangan di Aceh. Kejadiannya kalau tidak salah kemarin ya, hari Jumat, sekelompok orang di Aceh melakukan unjuk rasa menolak kedatangan Anies Baswedan di Aceh karena dianggap mencuri start kampanye. Belum saatnya kampanye, sudah kampanye pilpres, kampanye calon presiden, dan dianggap bisa memecah persatuan dan kerukunan umat di Aceh. Ini saya baca informasinya ya. Ini diunggah, dibagikan oleh akun Angga Tubaba. Brutal, Garda Partai Nasdem bubarkan aksi damai tolak Anies curi start kampanye. Kedatangan Anies ke Aceh bawa perpecahan. Garda Partai Nasdem bubarkan paksa masa aksi damai. Ternyata menyuarakan pendapat berbeda dari yang lain masih menjadi ancaman di Aceh. Hak demokrasi terancam di sini. Hal tersebut tampak dari serangan fisik langsung terhadap sekelompok pemuda yang tergabung dalam aliansi milenial cinta demokrasi pada hari Jumat siang 2 Desember 2022. Awalnya sejumlah massa aliansi melakukan kritikan terhadap Nasdem lewat aksi damai. Aksi dilaksanakan di Bundaran Lambaru, Kabupaten Aceh Besar. Dan seperti yang terjadi di video tadi, diperlakukan seolah-olah sebagai kelompok yang melakukan kejahatan. Masya Allah. Belum apa-apa ini Nasdem. Itu tadi yang melakukan penghentian, penghadangan terhadap sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa adalah orang-orang Satgas dari Nasdem. Dan seragamnya pun kelihatan. Allah ya Karim, sejak kapan? Sejak kapan unjuk rasa boleh dihentikan seperti itu? Sejak kapan perbedaan pendapat melakukan unjuk rasa boleh diperlakukan semena-mena oleh sekelompok orang yang tidak sepakat, yang berlawanan kehendak? Kalau Karim, belum apa-apa ya Nasdem. Anda itu partai kecil masih, belum menjadi partai penguasa, tidak menjadi partai penguasa, dan Anies juga belum calon presiden resmi. Baru calon presiden versi partaimu. Loh, Anda kok arogansinya kayak gitu? Kalau pendukungnya Jokowi mau melakukan hal yang sama seperti kalian, ya pecah perang saudara di Jakarta. Betapa banyak, betapa sering kelompok massa melakukan unjuk rasa, teriak-teriak rezim zalim, teriak-teriak Jokowi mundur, teriak-teriak Jokowi jasa palsu, turunkan Jokowi, mundur Jokowi. Kalau kemudian pendukung Jokowi nggak terima melakukan hal yang sama seperti Anda melakukan terhadap kelompok masyarakat Aceh yang tidak pro dengan Anies, seperti apa kira-kira kejadiannya? Anda unjuk rasa kemudian ditentang oleh sekelompok orang yang tidak sepakat dengan cara seperti itu. Apakah itu dibenarkan oleh undang-undang? Kan tidak. Kita bebas mengeluarkan pendapat, kita bebas berunjuk rasa sepanjang memenuhi aturan yang berlaku. Satu itu ya, jadi tidak bisa dibenarkan Satgas Nasdem atau Satgas dari manapun mensikapi aksi unjuk rasa terhadap kelompok yang tidak sejalan, yang berbeda pendapat dengan cara-cara sweeping seperti itu. Itu kan cara-cara ormas yang sudah dibubarkan, cara-cara ormas radikal begitu-gitu. Lu kalian masa Partai Nasional Demokrat namanya, ya? Sekali lagi partaimu namanya Nasional Demokrat. Lah Demokrat, demokrasi dari Hong Kong. Kalau mensikapi orang unjuk rasa begitu caranya. Demokrasi itu menghargai perbedaan pendapat. Termasuk perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara aksi unjuk rasa, demonstrasi. Sepanjang aksinya memang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dan itu pun bukan otoritas, bukan kewenangan sampean melakukan hal semacam itu. Itu domainnya aparat keamanan.
dalam kurung kepolisian yang menangani unjuk rasa. Tidak boleh massa dari kelompok manapun melakukan sewenang-wenang terhadap kelompok lain yang tidak sepaham. Satu ya, yang kedua ini tadi ada Pak Polisi. Kenapa kemudian terkesan hanya menonton saja, terkesan ragu-ragu, terkesan gamang melakukan sebuah kerja, melakukan sebuah tindakan. Ya tindakannya seperti apa kira-kira ketika ada satu kelompok unjuk rasa dan ada kelompok lain yang mencoba melawan, kira-kira seperti apa? Apa harus saya ajari? Kan tidak perlu. Polisi pasti sudah tahu protapnya bagaimana kira-kira mencegah kelompok massa yang satu agar tidak berbenturan, tidak bertemu dengan kelompok massa yang lain. Itu tugasnya aparat keamanan kan. Kalau masih mau diperingatkan, masih mau diupayakan seperti itu. Kalau tidak ya tentu saja polisi juga punya plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Tapi yang kita lihat tadi, seolah-olah polisi hanya menonton apa yang sedang dilakukan oleh Satgas Nasdem terhadap kelompok yang unjuk rasa kontra Anies. Ini bagaimana ini Pak Polisi? Allah ya Karim. Sudahlah, jangan begitu. Ya ini Pak Surya Paloh Anda harus melihat kelakuan anak buah Anda di Aceh tidak bisa dibenarkan. Anda mengusung Partai Demokrat, ya, Nasional Demokrat, tetapi kelakuan seperti itu yang dipertunjukkan, yang dipertontonkan semacam itu sama sekali bukan kelakuan kader-kader Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, partai yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme, rasa demokrasi. Itu adalah partai otoriter, partai arogansi. Itu kelakuan ormas-ormas terlarang yang sudah dibubarkan di negara ini. Tidak boleh diterus-teruskan dengan cara seperti itu. Kalau kemudian kelompok lain, pihak lain yang tidak sependapat, yang berlawanan dengan kalian melakukan hal yang sama, maka gelut. Maka konflik clash horizontal ini saya tidak dapat dihindarkan. Apakah itu yang ingin dikehendaki, itu yang dikehendaki? Allah alam bisawab, aparat polisi harus lebih tegas ketika mensikapi orang-orang yang berlaku kasar, berlaku anarkis, berlaku main hakim sendiri begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.